Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan materi kita. Setelah kita memahami apa itu requirement engineering, saat ini kita akan bicara tentang bagian dalam requirement engineering, namanya requirement modeling. Ya, requirement modeling seperti yang kita sudah pelajari kemarin, requirement engineering itu ada beberapa tahapan, ada elicitation, ada analysis, specification, validation, dan manajemen. Requirement modeling itu nanti berada di tahap requirement specification, bagaimana kita membuat spesifikasi, dan spesifikasi itu kita gunakan model sebagai bahan untuk menspesifikasikan analisis kita terhadap requirement. Ya, itu kemudian apa itu requirement modeling, ya. Apa itu requirement modeling? Jadi tulisan secara deskriptif merupakan sarana terbaik untuk melakukan komunikasi, ya. Sarana komunikasi terbaik itu tulisan, ya. Tetapi hal tersebut bukan merupakan cara terbaik untuk merepresentasikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Jadi seperti ilustrasi di video sebelumnya, deskripsi itu ternyata dengan kata-kata itu ternyata masih multitafsir, ya, bisa jadi multitafsir. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah alat lagi, tools lagi untuk membuat spesifikasi itu lebih rinci. Nah, pemodelan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak menggunakan tulisan deskriptif dan diagram. Jadi dia menggunakan diagram untuk sebagai model untuk memperjelas spesifikasi kebutuhan perangkat lunak sehingga dapat dinilai kebenarannya, kelengkapannya, dan konsistensinya. Jadi dengan adanya model itu membantu memperjelas spesifikasi kebutuhan perangkat lunak sehingga dapat dinilai, ya, dapat diakses apakah requirement itu sudah memenuhi syarat atau software yang dihasilkan itu sudah memenuhi syarat dari requirement yang kita buat di depan itu. Siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah software engineer. Jadi bukan klien. Yang membuat modeling ini bukan klien, bukan customer, tapi si software engineer-nya. Apa kepentingannya? Untuk melakukan validasi terhadap spesifikasi kebutuhan. Jadi spesifikasi kebutuhan itu berupa statement, kemudian dicek apakah statement itu sudah benar atau belum, itu menggunakan model. Kemudian perlu memeriksa model-model tersebut dari sejumlah sudut pandang. Jadi diperiksa lagi apakah dari berbagai sudut pandang yang berbeda sehingga meningkatkan kemungkinan ditemukan error, kemungkinan ditemukan ketidakkonsistenan dalam pengabaian kesalahan. Jadi dengan adanya model ini bisa kita cek dari berbagai sudut pandang apakah itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user atau klien atau tidak. Nah, analisis spesifikasi kebutuhan akan menghasilkan satu, spesifikasi kebutuhan dari karakteristik operasional yang akan dimiliki oleh perangkat lunak yang akan dikembangkan. Jadi spesifikasi dari karakteristik operasi dari yang dimiliki oleh perangkat lunak yang akan dikembangkan dapat mengindikasikan kira-kira nanti interface-nya atau antarmukanya istilah antarmuka ini mudah-mudahan kalian sudah mengerti, ya. Antarmuka itu GUI-nya bagaimana, koneksinya bagaimana, itu antarmuka, ya. Mengindikasi. Jadi ini awalnya
kira-kira nanti tampilannya seperti apa, elemen-elemen sistem lain, dan menetapkan batasan-batasan. Nah, kira-kira batasannya apa? Perangkat lunak yang mau dikembangkan itu kira-kira ada batasannya apa? Apakah usernya siapa saja, kemudian aktornya siapa saja, itu ada batasnya gitu. Jadi jangan sampai nanti sudah selesai dikembangkan, tolong buatin ini dong, tolong buatin ini, nanti itu kita masukkan dalam change, kita kategorikan dalam perubahan. Jadi batasan-batasan ini harus dibuat di awal sehingga semua sepakat terhadap software yang akan dibangun itu seperti apa. Analisis kebutuhan perangkat lunak memungkinkan untuk melakukan 1. Merinci menetapkan spesifikasi dasar perangkat lunak selama requirement engineering. Jadi requirement engineering dilakukan, kemudian analisis kebutuhan, kita melakukan analisis, kita mulai rinci, melakukan rincian-rincian apa saja yang perlu kita buat terhadap software itu, lalu memodelkan, ya, melakukan perincian, kemudian yang kedua memodelkan. Nah, inilah memodelkan ini yang akan kita dalami. Untuk requirement modeling, ya, the requirement modeling action result is in one or more following type. Ini beberapa tipe dari requirement modeling. Itu ada, ini sudah saya sempat bahas kemarin di video sebelumnya. Ada scenario based model of requirement. Ini view dari aktor pelaku sistem, kemudian data dari sudut pandang data, kemudian ada class oriented model, ada flow-nya bagaimana, behavior-nya bagaimana. Nah, ini semua dimodelkan. Jadi cara memandang pemodelan di modern software saat ini itu nampak dari buku 7 dan 8 dari Roger Pressman. Itu dia bagi menjadi 5 tipe, yaitu scenario based, data model, class oriented, flow oriented, dan behavior model, ya. Ini tahap di mana kita melakukan analisis terhadap requirement, ya. Tahap di mana kita melakukan analisis. Ini requirement-nya begini. Semua cerita sudah kita rangkum. Kita melakukan analisis terhadap requirement. Nah, salah satu output dari requirement itu, analisis itu adalah bentuknya model. Model analisis memberikan pada satu perancangan perangkat lunak informasi-informasi yang dapat diterjemahkan menjadi arsitektur. Jadi ini jembatan antara tahapan requirement dan tahapan pengembangan. Jadi ini bridge, ya, ini jembatan menuju pengembangan dan juga dari cerita-cerita user atau user story dan requirement, tahapan-tahapan requirement, ya. Perancangan perangkat lunak informasi yang dapat diterjemahkan menjadi arsitektur, kemudian interface-nya perangkat berbasis komponen. Nah, kemudian memungkinkan para developer dan stakeholder melakukan penilaian kualitas. Jadi kita di tengah, ya, requirement analysis itu ada di tengah sebagai jembatan antara tahapan requirement yang kita lakukan terhadap stakeholder, dan yang kedua kita menghubungkan dengan software developer atau si programmer kita, gitu. Nah, dokumen kita itu harus bisa menjembatani dua pandangan ini. Jadi memungkinkan para developer ini melakukan pengembangan, menilai kualitas, bisa dipakai untuk menilai kualitas yang dikerjakan dia, sekaligus menjadi bahan atau kesepakatan kita dengan stakeholder. Nah, ini yang tadi saya bilang, analisis model ini ada di jembatan menjembatani antara sistem deskripsi dari sistem yang kita buat berdasarkan requirement sebagai jembatan, kemudian dengan tahapan selanjutnya desain model, lalu ada tahapan lagi pengembangan.
prinsip-prinsip dari pemodelannya. The model harus fokus pada requirement dan visible, yang visible. Jadi harus dilihat apakah ini pas atau tidak requirementnya, di mana apakah memungkinkan dibuatkan sistemnya. Kemudian kalau bisa kita buat abstraksi lapisan-lapisan dari sistem ya. Setiap elemen analisis model should be overall understanding. Jadi bisa dimengerti software requirement-nya, kemudian information domainnya, functionnya apa, behaviornya seperti apa, itu semua harus bisa dimengerti. Inilah analisis, inilah seorang pekerja software engineer yang mengembangkan analisis, yang melakukan requirement analisis dan akan menuju ke desain. Dia harus membuat model itu, ya ini salah satu yang dia bilang itu adalah dia harus menjembatani stakeholder, lalu terakhirnya keep it simple. Jadi harus dibuat model itu sesimpel dan yang mudah dimengerti tentu saja. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita mengenal dulu beberapa istilah di sini. Ada yang pertama namanya domain analysis. Ada metode-metode analisis ya. Ada namanya domain analysis. Software domain analysis is the identification analysis and specification of common requirement from specific application domain. Jadi orang yang bicara domain analysis ini, kalau bisa gini, kalau kita mengembangkan software ya, itu pasti ada domain tertentu gitu. Pasti ada dalam domain tertentu. Apa yang dimaksud dengan domain tertentu? Misalnya gini, kita mau bangun aplikasi untuk rumah sakit. Nah, rumah sakit itu adalah domainnya kesehatan. Berarti kita harus mempelajari domain kesehatan itu. Ada banyak cara untuk mempelajari itu, mempelajari kesehatan. Walaupun kita bukan orang kesehatan, tapi kita harus menguasai dunia kesehatan itu, minimal dalam bentuk sistem, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memanfaatkan apa yang sudah dipelajari orang. Jangan kita benar-benar dari nol. Pengembangan aplikasinya jadi susah sekali ketika kita harus membangun semua itu dari nol. Jadi ketika kita mempelajari domainnya, kita mempelajari domain analisis ini bisa dari aplikasi sejenis, bisa dari buku-buku dari domain tersebut dan seterusnya. Nah, domain analisis ini kita bisa lakukan dengan menginvestigasi, melakukan pendalaman terhadap domainnya. Kalau kita bicara kita bangun CIS, misalnya, pasti kita harus dalami tentang CIS itu sendiri, bagaimana kampus itu, bagaimana cara kerjanya. Kita harus kuasai itu, karena kita akan buat sistemnya. Kita harus menguasai role-nya, aturan-aturannya, role siapa aja pelakunya dan seterusnya, itu kita harus kuasai. Kalau saya di Gov misalnya, ketika kita mengimplementasi itu di kabupaten, ya kita harus menguasai peraturan-peraturan yang ada di sana. Kita harus pelajari aturan-aturannya dari peraturan dari negara, dari pemerintah daerah. Kita pelajari semua. Kemudian, proses itu bisa disebut dengan domain analisis. Maka kalau saya di Gov memang akan lebih kuat ini, kalau bahkan jauh lebih kuat domain analisis ini dibanding melakukan analisis dari requirement yang kami lakukan. Tapi memang ini khusus e-Gov. Tapi di kasus-kasus tertentu bisa jadi memang domain analisis ini lemah. Bisa jadi kita lebih kuat di requirement-nya gitu. Bisa jadi juga memang domain analisis akan membantu tapi tidak terlalu berperan ya. Ketika kita bangun aplikasi rumah sakit misalnya, kita harus belajar cara kerja di rumah sakit itu seperti apa, manajemennya seperti apa. Kalau kita bangun khusus rawat inap misalnya, rawat inap itu seperti apa, kita harus pelajari. Nah,
Ketika kita mempelajari secara generik tadi, itu disebut dengan domain analysis. Aplikasi-aplikasi yang sejenis bisa kita pelajari, atau ada sampel-sampel aplikasi bisa kita pelajari. Jadi kita mulai dari develop and analysis model. Jadi harapannya memang dengan kita mempelajari ini kita lebih tahu, lalu kita tinggal melengkapi puzzle-puzzle yang sudah ada di kepala kita atau di desain kita dengan melakukan requirement. Nah, ini cara melakukan domain analisis. Ada technical literatur, bisa kita baca literaturnya, aplikasi sejenisnya, customer survey-nya, expert. Ya, kalau kita punya expert lebih jago, ada yang jago, misalnya kita bangun aplikasi akuntansi, kita nggak kuasai nih aplikasi akuntansi, cara para akuntan itu bekerja bagaimana, kita nggak tahu. Kita hire seorang akuntan, suruh dia jadi expert, jadi kita bisa nanya, dia bisa ceritakan apa yang terjadi tanpa melibatkan user kita gitu. Nah, dengan begitu harapannya kita udah mengerti dulu, kuasai dulu domainnya, baru kita berhadapan dengan si klien kita. Itu juga membantu proses requirement-nya. Nah, kemudian kita bisa menghasilkan kelas taksonominya bagaimana, kemudian standar-standar yang bisa kita pakai, fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan, itu kita bisa mulai dari situ gitu ya. Jadi tidak benar-benar berharap langsung benar-benar mentah dari requirement. Jadi kita bisa melakukan domain analisis untuk membantu proses requirement tadi. Nah, requirement modeling approach itu terdapat dua paradigma. Ya, terdapat dua paradigma nih. Analisis terstruktur dan analisis berorientasi objek. Nah, ini nanti yang kedua ini yang dikembangkan menjadi object oriented ya, object oriented programming. Nah, itu mulai didasarkan pada nomor 2 ini. Kemudian ada namanya analisis terstruktur. Menganggap data, proses melakukan dan proses melakukan transformasi data tersebut. Jadi dia benar-benar berbasis data. Jadi apa datamu? Ini data saya, gitu kan? Dari situ dikembangkan menjadi aplikasi. Objek-objek data dimodelkan dengan cara mendefinisikan atribut. Jadi analisis terstruktur ini based on data, gitu ya. Kemudian ada analisis berorientasi objek, berfokus pada pendefinisian kelas. Jadi dia menemukan kelas-kelas, bagaimana mereka saling bekerja sama kelasnya itu. Jadi data di sini berbeda dengan misalnya kelas. Kalau kelas itu lebih umum dibanding, lebih generik dibanding data. Nanti kita akan belajar kelas itu bagaimana. Itu nanti di minggu depan mungkin kita akan masuk ke kelas ya. Di situ bagaimana menemukan kelas. Itu berbeda dengan data ya. Kelas itu lebih condong lebih luas, ada atributnya. Itu walaupun dia akan nanti mirip kayak data, kayak IRD, tapi dia lebih luas pendefinisiannya, lebih luas maknanya dibanding database gitu ya. Nah, analisis objek ini menggunakan UML ya, Unified Process Model, language ya, tools dan tool itu merupakan tools dari object oriented. Nah, ini adalah elemen tadi, ada skenario, dalam skenario itu ada use case, user story, kemudian ada class model, ada class diagram, ada collaboration diagram, ada ini bicara kelas ya, bicara kelas itu ada kelas diagram, bicara flow nanti dia bisa gambarkan dengan DFD, kemudian dengan data model, kemudian activity diagram itu bisa dipakai untuk menggambarkan aliran model. Kemudian
Untuk bicara soal behaviornya, itu ada state diagram, ada sequence diagram. Behavior itu mana duluan dari mana datanya, kelasnya bicara kepada siapa, itu bicara soal behavior. Dan diagram yang bisa melengkapi itu atau menggambarkan itu adalah state diagram dan sequence diagram. Nah, kita masuk ke elemen pertama, namanya scenario based modeling. Nah, scenario based modeling ini dia punya, kita salah satunya menggunakan use cases, use simple untuk menemukan, mendefinisikan existing outside dan aktor. Jadi kita lebih banyak nanti ketemu fungsi, apa fungsinya, siapa yang melakukan. Nah, ini memang masih general. Ini yang bikin definisi use case seperti ini itu adalah Ivar Jacobson ya. Ini adalah bapaknya UML, modelingnya object oriented tadi. Ini Ivar Jacobson ini dia yang membuat standar terhadap UML, dan inilah definisi use case yang menurut si Ivar Jacobson ini. Tuliskan what should we write about, kemudian how much, how detail, bagaimana kita mendeskripsikan tentang pengorganisasian fungsi dan aktor di dalamnya. Jadi nanti kita lihat contohnya ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa Anda harus membaca bagaimana kita mengembangkan use case dari sebuah cerita. Jadi ada cerita di bukunya Roger Pressman, buku ke-7 dan 8 itu, dia punya cerita begini. Ada orang pengen bangun software ya. Dia minta software kepada developer dengan deskripsi seperti ini. Nanti Anda bisa baca ya. Jika saya berada di lokasi yang jauh dari rumah, saya bisa menggunakan PC atau browser yang sesuai untuk masuk ke situs web Safe Home Product. Jadi ada Safe Home namanya, Safe Home Pro, aplikasi Safe Home, dia ingin bangun itu. Saya bisa masuk ke situs Safe Home menggunakan identifikasi saya, user ID, dan menggunakan dua perangkat kata sandi, dua peringkat kata sandi. Dia buat dua login dua tingkat login ya. Dan ini baru saya sadari, ini ini sudah ada dari bukunya ini 2015, bahkan buku 7 itu 2014 kalau nggak 2010 ya. 2010 buku 7 itu sudah meminta dua level login. Sadarkah Anda saat ini sudah diterapkan dua level login? Ketika Anda login pertama pakai kata sandi biasa, login kedua pakai handphone. Ini 2010 dia sudah tulis ini. Dua level login, dan setelah saya validasi secara benar, saya akan memiliki semua fungsi untuk sistem Safe Home. Anda lihat yang telah terpasang sebelumnya di rumah saya. Jadi sudah ada fungsi di rumah fungsi fungsional yang sudah dipasang di rumah ya. Untuk mengakses kamera tertentu. Jadi ada kamera di rumah, bisa diakses. Saya berada di luar, saya bisa melihat rumah saya. Itu intinya, gitu ya. Saya pilih tombol pengawasan dari tombol fungsi utama yang ditampilkan. Kemudian saya akan memilih pilih kamera, dan gambaran
lantai dasar rumah. Jadi saya pilih lantai dasar rumah saya, tampilkan. Kemudian saya akan memilih kamera tertentu. Jadi misalnya saya punya 3 kamera, tinggal saya pilih kamera yang mana yang saya mau lihat. Kemudian alternatifnya saya dapat melihat pada tampilan thumbnail itu zoom ya, seperti di Zoom ada thumbnailnya menampilkan, atau di YouTube itu ada thumbnailnya yang menampilkan gambar dari semua kamera yang terpasang di rumah saya dengan cara memilih pilihan semua kamera. Jadi bisa lihat semua kamera juga. Sekali saya memilih satu kamera tertentu, saya bisa memilih pilihan tampilkan. Jadi saya mau lihat satu aja, saya ada tombol tampilkan di situ. Dan tampilan video menunjukkan video dengan kecepatan 1 gambar per detik akan secara otomatis muncul di jendela perambah, muncul di browser yang telah diidentifikasi menggunakan nomor pengidentifikasi kamera. Jadi saya bisa daftar kamera saya, lalu saya bisa mengakses kamera tertentu di mana misalnya saya pasang di depan rumah saya mau lihat di depan rumah, saya mau lihat di taman, saya mau lihat di dapur, seperti itu. Menggunakan nomor pengidentifikasi kamera. Jika saya mau berpindah kamera, saya bisa memilih pilih kamera lagi, lihat mana yang mau saya pakai lagi, dan jendela asal akan hilang. Jadi sebelumnya hilang. Dan tampilan lantai dasar untuk ditampilkan kembali. Kemudian saya memilih kamera yang menarik perhatian saya dan jendela baru tampil kembali. Nah, Anda lihat ini keinginan, ini deskripsi dari sebuah kebutuhan dari seorang user. Memang akan jarang sekali nanti kita akan dapatkan user sepintar ini. Sepintar ini maksudnya gini, dia bisa cerita sampai ke aplikasinya bagaimana. Banyak yang nanti user yang tidak bisa seperti ini. Dia cuma mau tolong buatkan software begini, ini reportnya gitu. Nggak bisa dijelaskan nanti saya klik ini muncul ini. Itu jarang sekali terjadi. Bahkan saya nggak pernah menemukan user sepintar ini. Maksudnya user yang sudah punya requirement sedetail ini, belum pernah ketemu. Saya selama melakukan requirement beberapa tahun ini di eGov, nggak pernah saya ketemu user yang bisa sedetail ini membuat requirementnya atau ceritanya. Biasanya dia nggak akan sampai ke aplikasi. User eGov itu nggak pernah bisa sampai ke aplikasi. Kalau sampai di aplikasi memang akan susah. Justru kami yang susah sebenarnya. Ya, bisa kami lakukan improvisasi, requirement melakukan perbaikan proses bisnis itu susah juga. Ya, kalau sudah seperti ini memang dia hanya butuh programmer gitu. Tapi oke lah, kita ikuti dulu cerita dari si Roger Westman ini sampai menghasilkan kelas diagram. Nah, dari cerita tadi, dari cerita si klien tadi, itu kita bisa mendapatkan begini. Use case-nya adalah akses kamera pengawasan memilih melalui internet. Ini sebuah fungsi ya, sebuah fungsi. Kemudian aktornya itu adalah pemilik rumah. Lalu kita buat definisi 1, 2, 3, 4, 5. Pemilik rumah masuk ke situs web. Pemilik rumah ini bukan langkah. Ini di resume dari deskripsi ini. Jadi diceritakan ini, kita ambil poin-poinnya. Dia mau ngapain. Bukan, ini belum bicara soal flow. Ini kita baru memilih pemilih bisa ini, pemilik rumah bisa ini. Ini kita buat listnya dari cerita ini. Nanti Anda perhatikan semua cerita ini itu diambil statement-statementnya di sini. Nah, setelah dia punya ini, dia buat
apa istilahnya, abstraksi. Nah, inilah yang disebut dengan abstraksi tadi. Jadi ada 10 nih pemilik rumah bisa melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Lalu kita buat abstraksi. Oh, dari 11 list ini masuk web, memasukkan nama. Mungkin sebelum kita ke sana ya, kita lihat dulu. Masuk web, login, 2 kata sandi. Nah, ini sudah bisa kita kelompokkan jadi satu kata, yaitu user bisa login. Nah, dari 3 ini, dari 3 statement ini, kita bisa buat abstraksi cuman 1, yaitu user melakukan autentikasi atau login, autentifikasi ya. Kemudian sistem menampilkan tombol. Nah, ini kita cari lagi apa yang bisa kita abstraksikan dari sini. Nah, si Roger Pressman melakukan abstraksi seperti ini. Nah, ini Save Home aplikasinya. Jadi kalau kita lihat di sini ada boundary, ada kotak. Itu bicara soal, nah ini boundary. Ini bicara soal batas. Ini aplikasi Save Home. Inilah aplikasi Save Home. Itu namanya boundary kotaknya. Dan itu usernya harus ada di, aktornya harus ada di luar, karena aktor itu bagian eksternal dari aplikasi. Nah, dia tadi menemukan dari cerita itu ada pemilik rumah, ada kamera. Nah, kamera ini juga sebagai aktor. Jadi aktor di sini bukan hanya manusia. Aktor ini bisa berbentuk peralatan. Nah, itu semua tergantung dari requirement yang kita lakukan. Nah, dari sini kita buatkan sebuah abstraksi. Ada fungsi akses mengawas kamera lewat internet. Dia bisa melakukan, nah ini kita biasa dipakai membaca use case itu seperti ini. Pemilik rumah bisa melakukan akses pengawasan kamera lewat internet dengan bekerja sama dengan kamera. Ya, jadi satu use case akses pengawasan kamera itu melibatkan 2 aktor, yaitu pemilik rumah dan kamera. Use case kedua bisa konfigurasi parameter, karena di sini diceritakan saya bisa mengatur di sini ya. Di sini dia bisa mengatur kamera dengan dia bisa mendaftarkan kamera. Kemudian dia bisa menggunakan nomor pengidentifikasian kamera. Itu kan berarti dia bisa mendaftarkan kameranya. Ada nomor ID dari kamera dimasukkan ke aplikasi. Berarti dia bisa mengatur. Nah, ini sistem mengidentifikasi menggunakan pengidentifikasi nomor 10 itu bisa kita kolongkan di dalam pengaturan. Kemudian dari cerita ini juga dia bisa membuat pengaturan alarm. Jadi kalau saya lagi di rumah, di luar saya bisa atur alarm saya bisa bunyi atau enggak. Nah, dari cerita tadi kita sudah bisa menghasilkan sebuah use case diagram. Bentuknya seperti ini. Ada pemilik rumah, ini dalam bentuk aktor. Ini aktor, ini use case-nya. Kemudian ini adalah aktor dalam bentuk bukan manusia, digambarkan dalam bentuk kotak. Ini kotak ini adalah bentuk boundary, artinya sistem itu ada di dalam situ. Di luar itu adalah eksternal dari sistem. Sistemnya itu ada fungsi-fungsi ini. Nah, dari cerita yang sederhana tadi ya, cuman ini ceritanya. Deskripsi tentang aplikasinya. Nah, kemudian ini adalah resume dari dari deskripsi tadi, lalu kita buatkan diagram. Nah, dari diagram ini lalu kita buatkan diagram activity. Nah, diagram activity ini bicara flow. Nah, ini saya enter masuk username,
2 level, kemudian masuk ke tahapan-tahapan apa, saya bisa pilih ini, habis pilih ini. Nah, itu dibuat flow-nya. Flow ini memang dulu namanya flowchart ya, sekarang lebih banyak itu disebut dengan diagram activity. Jadi ada diagram lain yang juga mirip seperti ini, namanya business process ya, BPMN, business process modeling. Nah, itu nanti kita bicara lagi lain waktu lah. Nah, kalian bisa pelajari BPMN, tapi intinya ada activity diagram. Itu yang bicara bicara flow, aliran. Habis ini masuk ke sini, habis ini masuk ke sini. Jika tidak begini, masuk begini. Ini ada percabangan. Nanti kita akan bicara notasi-notasinya ya. Kemudian ada swim lane ya. Activity itu bisa juga digambarkan dalam bentuk swim lane. Swim lane ini ada dibagi lagi. Ini aktornya ya, dan interface-nya. Jadi kalau ngisi di siapa yang melakukan. Kalau ini kan belum jelas siapa yang melakukan. Kalau ini sudah jelas siapa yang melakukan. Jadi dibuatlah swim lane diagram activity. Dari setiap step ini siapa yang melakukan, dibuatin. Nah, itu mungkin nanti praktikum pertama juga, praktikum kita nanti juga ada use case dan activity. Tapi sebelumnya saya minta untuk mempelajari dulu bagaimana notasi-notasi dari diagram-diagram tersebut. Cuman pertama yang mungkin Anda harus lakukan pada praktikum nanti adalah mempersiapkan langkah-langkah, membuat langkah-langkah menghasilkan sebuah use case diagram tentunya. Ini outputnya dimulai dari mendeskripsikan sebuah requirement. Mulai Anda buatkan deskripsi, dari deskripsi buat abstraksi, dari abstraksi kita buat use case, lalu dari use case dan user story tadi, deskripsi tadi, kita buatkan langkah-langkahnya. Lalu kita buatkan swim lane. Itulah mungkin langkah-langkah pembuatan model skenario base ya. Ini skenario base. Nanti setelah kuliah ini, setelah video ini akan disiapkan juga untuk melakukan class base ya. Class base mungkin yang akan lebih susah, lebih sulit untuk dipahami, tapi dengan buku Roger Pressman itu jadi lebih mudah memang untuk memahami bagaimana menciptakan sebuah kelas. Tapi ini dulu yang bisa kalian pelajari dengan baik sehingga bisa mengerti tahapan pengembangan software, apalagi tentang pemodelan. Itu saja video ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.